Selamat datang di channel Bu Marini Jumarnis. Assalamualaikum, salam dan bahagia. Jangan lupa like dan subscribe ya. Halo, kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Minggu lalu kita telah belajar mengenai struktur teks surat lamaran pekerjaan. Saya harap kalian sudah mengerti penjelasannya di video sebelumnya. Nah, kita sekarang akan masuk ke pembahasan kaidah kebahasaan teks surat lamaran pekerjaan. Kaidah kebahasaannya terbagi atas dua, yaitu kaidah kebahasaan secara umum dan secara khusus. Kita bahas kaidah kebahasaan secara umum terlebih dahulu. Yang pertama, bentuk surat yang standar. Maksudnya di sini adalah surat yang dibuat sudah menggunakan format standar sesuai dengan aturannya. Yang kedua, bahasa yang baik dan benar. Maksudnya di sini adalah bahasa yang digunakan menggunakan kaidah kebahasaan, bisa menggunakan tanda baca yang baik, kata perincian, atau kata ganti orang. Dan yang ketiga, kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Kenapa? Karena informasi lowongan bersumber dari media massa ataupun media sosial. Jadi, pelamar mengajukan diri untuk mengisi lowongan tersebut. Makanya kata pengantarnya tidak terlalu panjang dan harus jelas. Yang keempat yaitu penyampaian maksud surat pada isi surat. Maksudnya di sini adalah kamu menyampaikan maksud pada bagian isi surat yang dimana maksud itu adalah posisi yang ingin kamu lamar di perusahaan tersebut. Itu harus kamu cantumkan dengan tepat. Dan yang kelima, pemakaian tanda baca koma pada bagian penutup surat. Pemakaian tanda baca koma digunakan di akhir penutup surat, biasanya seperti kata bapak, ibu, atau setelah kata pimpinan. Nah, itu jangan sampai lupa ya. Kita masuk ke kebahasaan secara khusus. Kebahasaan secara khusus yang pertama adalah menggunakan kata ganti persona atau kata ganti pronomina persona. Kata ganti pronomina persona adalah kata ganti yang mengacu pada orang. Untuk pembagiannya, kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga, dan itu terbagi lagi menjadi tunggal dan jamak, seperti yang kalian lihat di dalam tabel ini. Untuk kata ganti orang pertama, tunggal, saya, aku, jamak, kami, kita. Untuk kata ganti orang kedua, tunggal, kamu, anda, engkau, saudara, jamak, kalian. Orang ketiga, tunggal, dia, beliau, jamak, mereka. Contoh dari kata ganti orang persona yaitu, contoh, saya tertarik dengan iklan lowongan pekerjaan di harian Solo kita 21 Juli 2020. Nah, di sini kata ganti personanya adalah saya. Saya termasuk ke dalam kata ganti orang pertama tunggal. Biasanya di dalam surat lamaran pekerjaan kita biasanya menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang ketiga tunggal. Kita lanjut yang kedua yaitu menggunakan kata sapaan. Arti dari kata sapaan itu sendiri ialah kata yang biasanya digunakan untuk memanggil orang lain, contoh bapak, ibu, nak, kak, dan sebagainya. Untuk penerapan dalam surat lamaran pekerjaan, contohnya adalah atas perhatian bapak ibu, saya ucapkan terima kasih. Kata bapak ibu merupakan kata sapaan. Yang ketiga, menggunakan ejaan. Di dalam ejaan ini, kita harus benar-benar paham apa itu ejaan. Contohnya, pada kata fotokopi, bukan menggunakan fotocopi, melainkan kata yang benar adalah fotokopi. Nah,
Inilah unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Semoga kalian dapat memahami dengan baik dan dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tugasnya, buatlah sebuah lamaran pekerjaan. Jangan lupa dikerjakan. Assalamualaikum, salam dan bahagia.